Dibantu subscribe ya teman. Jadi dia berani panggil saya kakak, saya panggil dia adik. Karena pikiran kita sama. Tetapi kalau Yesus Christ atau Nabi Isa dijadikan Tuhan, kami akan gempur terus. Iya. Gitu. Mau mati pun sekalipun, mau diancam sekalipun, nggak ada urusan itu. Kan itulah kira-kira. Hai saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia, engkau tidak akan pernah punya masalah dengan orang Islam. Tidak akan pernah punya masalah, sedikit pun tidak akan pernah punya masalah. Kalau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Udah. Selesai. Itu aja, Bu. Sekarang, Atas pernyataan ini, secara tidak langsung Kainama ini telah menempatkan posisi Kristen selama ini sebagai umat yang menduakan Tuhan. Hal ini perlu dibantah karena Kristen itu menganut paham ketuhanan yang esa. Setiap agama dan kepercayaan yang ada di tanah air tentu memiliki pemahaman tentang siapa Tuhan yang Maha Esa itu. Penjelasan yang dimiliki bisa berlainan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak perlu heran bila nama dan penjelasan tentang Tuhan itu berbeda di antara agama-agama yang diakui negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Agama-agama asli Indonesia pun mempunyai sebutan dan pandangan yang berlainan satu sama lain. Dalam agama suku Batak Toba yaitu Parmali misalnya, Tuhan yang Maha Esa itu disebut Debata Mula Jadi Nabolon. Dalam kepercayaan suku-suku bangsa di Indonesia bagian timur, Tuhan yang Maha Esa itu disapa sebagai Tete Manis. Bagaimana dengan pandangan agama Kristen? Pada dasarnya bagi orang Kristen, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga yang Esa yang disebut Allah Tritunggal yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada satu Allah namun tiga pribadi. Ketiga pribadi itu dalam keesaan. Anda dapat memahami pribadi dan karya Allah Tritunggal itu melalui Alkitab. Yesus Kristus Isa Almasih. Dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Timotius, Timotius 1 ayat 20, tertulis. Dalam Alkitab terjemahan baru. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Dalam Alkitab Shelabear, dari Pauel, Rasul Isa Almasih atas kehendak Allah, menurut apa yang ia janjikan, yaitu hidup di dalam Isa Almasih. Yang diambil dari software Sabda, di mana bahannya merupakan Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, atau LAI, memperlihatkan dua istilah yang merujuk pada satu sosok yaitu Yesus Kristus. LAI mengakui bahwa pada zaman penulisan Paulus sebagai rasulnya Isa Almasih adalah juga mengartikan hal yang sama bahwa Paulus sebagai rasul Yesus Kristus. Sehingga Isa Almasih adalah Yesus Kristus dan Yesus Kristus itu adalah Isa Almasih. Namun, dalam abad ke-6-7 saat lahirnya agama Islam, agama ini menggambarkan sosok Isa Almasih yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan sosok Isa Almasih sebagaimana yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Dari banyak detail terdapat perbedaan seperti misalnya tempat lahirnya, kematiannya, kebangkitannya serta visi misinya datang berinkarnasi ke bumi juga berbeda. Jadi, saat ini umat Kristen memandang telah terjadi definisi ganda atas diri Isa Almasih sehingga para dewan gereja bersepakat untuk menyimpan istilah Isa Almasih ini dan menggunakan Yesus Kristus sebagai seorang putra di dalam Tritunggal. Pergeseran istilah ini sebenarnya telah lama berlangsung di pelayanan gereja. Misalnya saja dalam khotbah Minggu Gereja HKBP sudah lama tidak menggunakan istilah Isa Almasih sebagai kata ganti dari Yesus Kristus. Namun, secara resmi Dewan Gereja memohon pergantian ini kepada pemerintah yang disetujui pada tahun 2013 yang baru lalu. Jadi, dengan penjelasan ini, Kristen Protestan dan Katolik bahkan Parmalin itu tidak ada menjadikan nabimu yang bernama Isa itu sebagai Tuhannya. Ingatlah Kainama, nabimu itu salah satu cirinya adalah kelahirannya yang langsung membawa kitab Injilnya serta memiliki tingkat kemampuan yang tinggi yang ditandai dengan kemampuan berbicara semasa bayi.
Sedangkan Isa Al-Masih versi Rasul Paulus, kelahirannya tidak membawa kitab Injil dan adapun Injil yang menceritakan diri Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu, adalah hasil buah karya asli tangan manusia. Dari sedikit ulasan ini sudah jelas pembedanya, demikian untuk kau fahami kainama.